Tidak seorang pun bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Iya. Saya tidak punya uang seperti orang lain, orang kaya, lalu tidak membangun hotel. Saya tidak punya otak yang cemerlang sehingga tidak mencalonkan jadi bupati. Saya tidak punya juga kapasitas untuk juga jadi kepala desa, sehingga saya tidak pulang untuk jadi kepala desa di sana. Horas, selamat sore. Saya Perandus Tanggang, Green Berita TV. Hari ini kita ada di sebuah tempat yang sangat khusus, yaitu di butik Obama Songket dan Ulos. Mungkin baru dengar ini, tapi saat ini memang tempatnya agak jauh, bukan di Samosir, bukan di kawasan Danau Toba, tetapi ada di Pulau Jawa, yaitu di Depok Timur, Jalan Bahagia Raya nomor 7, Depok. Nah, hari ini Green Berita TV Marnonang diundang oleh seorang tokoh masyarakat, beberapa para perantau yang pemerhati Samosir yang ada di perantauan. Nah, hari ini kita akan ngobrol Green Berita Marnonang, bicara tentang Samosir yang lebih luas dan bagaimana masyarakat Samosir siap untuk menghadapi pembangunan yang luar biasa gencarnya di Kabupaten Samosir. Nah, langsung saja kita akan mengobrol malam ini Marnonang bersama para perantau Samosir dengan tokoh-tokoh atau perantau yang sudah berpuluh tahun ada di Pulau Jawa ini, khususnya di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok. Langsung saja ada Amang Nicholas Naibaho. Ya, Mang? Horas, apa kabarnya, Mang? Horas, sehat dan salam sehat. Iya. Nah, kemudian samping saya ada yang tak asing lagi ya, Laris Naibaho. Halo. Kemudian ada Amang Aryadang Nainggolan. Iya. Salam Horas. Bangsa Batak. Horas Bangsa Batak. Baik. Nah, pelatih berjulat ya, Mang Sudenang. Ada waktu tu Green Berita Marnonang, kita Marnonang di Bagasan Cadarion ima diskusi terkait apa saja yang menarik untuk kita bahas, tentunya untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat Samosir sebelumnya. Nah, mungkin sambil nanti kita membahas sesuatu, sebelumnya kita akan mengenalkan diri ya. Nah, saya mungkin kepada Amang atau Tulang Laris Naibaho. Nah, Tulang Laris Naibaho, Amang kan selama ini cukup banyak memberikan pemikiran, perhatian, dan juga dukungan ya. Bahkan dari mulai sumbangan buku. Nah, saya mungkin kepada Amang atau Tulang Laris Naibaho. Nah, Tulang Laris Naibaho, Amang kan selama ini cukup banyak memberikan pemikiran, perhatian, dan juga dukungan ya. Bahkan dari mulai sumbangan buku, ya kan, baru makan ringan untuk para lansia, sampai hal-hal lain, tapi nggak nampak orangnya gitu loh, bermain di belakang layar. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Amang Laris Naibaho melakukan hal itu kepada masyarakat Samosir? Tentunya pasti karena kecintaan, tapi di luar daripada itu orang berpikir bahwa Amang ini nggak pernah nampak ya, tetapi selalu memberikan sumbangsi luar biasa dan tidak pernah memberikan itu karena ada sesuatu tujuan politik atau apapun itu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Amang Laris Naibaho untuk memberikan hal yang baik untuk Samosir? Silakan. Jadi harus bercerita juga ya, iya, tentang iya, memberi nih. Padahal tadi sudah disampaikan kepada saya bahwa sebetulnya
saya tidak dalam posisi untuk memberitahukan, kan gitu. Iya. Karena kalau sudah di belakang layar, ya tentu orang tidak akan tahu siapa di belakang layar tersebut. Iya. Tapi karena ada permintaan, ya dijawab lah ya. Iya. Tak enak. Terus dimulai dari mana juga saya nggak tahu ini. Iya. Mengapa? Tapi sudah lama. Saya walaupun begini saya sudah sering dengar, cuman nggak pernah saya ungkapkan di media kita. Tapi sekali ini harus diungkapkan nih. Iya, memang kan sejak berangkat dari sana, Iya. keinginan untuk berbuat baik ke sana, Iya. tidak bermaksud untuk apa-apa, Iya. bahkan tidak untuk dipuji, Iya. karena saya bukan orang yang mabuk pujian. Iya. Mengapa demikian? Karena gini, saya pikir kayak gini. Saya selalu mengatakan begini, tidak seorang pun bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Iya. Saya tidak punya uang seperti orang Iya. lain, orang kaya, Iya. lalu tidak membangun hotel. Saya tidak punya otak yang cemerlang sehingga tidak mencalonkan jadi bupati. Saya tidak punya juga kapasitas untuk juga jadi kepala desa, sehingga saya tidak pulang untuk jadi kepala desa di sana. Jadi setiap kali saya memberi ke sana, ke Samosir lah, ditanya mau jadi apa, ya gak jadi apa-apa, karena Iya. memang saya tidak ingin jadi apa-apa. Berlatar belakang pada diri saya sebagai seorang parengge-rengge dari kampung. Iya. Ya kan, saya ini penjual. Totalitas saya adalah totalitas diri saya ini adalah hobinya menjual, tapi bukan menjual diri, tapi menjual sesuatu apa yang saya punyai. Sehingga saya merasa berdosa kalau saya memiliki, saya tidak punyai. Saya punya tapi tidak saya berikan. Nah, contoh soal begini, saya memiliki semacam analogi. Iya. Ya kan, analogi. Bila seorang menjual, maaf ini nanti ya mudah-mudahan bisa diedit, ya kan? Bila seorang memiliki usaha yang jualannya adalah untuk merusak generasi muda, maka generasi yang dia miliki akan rusak. Iya. Saya Iya. selalu ingin bagaimana orang lain itu menjadi pintar. Saya penjual surat kabar dulu. Penjual surat kabar ya? Iya, surat kabar, majalah, apalah, Iya. media cetak. Saya mundur 2013 karena saya sudah melihat bahwa itu sudah tidak lagi bisnis yang menggiurkan atau memiliki masa depan. Jadi kalau orang tidak pintar, tidak akan membaca media cetak. Kalau tidak ada keinginannya untuk itu. Jadi saya selalu berpikir bagaimana agar orang lain cerdas. Sehingga Tuhan memberikan kepada saya, dalam tanda kutip, anak-anak cukup cerdas. Cuma nggak pintar cari uang. Sehingga hanya cukup makan pun itu pun udah luar biasa itu. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Sehingga kalau ditanya mengapa berkontribusi ke sana, ketika saya didaulat menjadi salah seorang pengurus Punguan jauh sebelum kabupaten, ya kan? Yang pertama kami bangun di sana bersama Jansen almarhum, marhum Situmorang, ialah bagaimana Tahu Toba itu menjadi bersih. Iya. Kami bersepakat untuk urunan maksudnya membangun toilet termahal di seluruh kawasan Danau Toba itu ada di Labuan Pangandaran. Bahwa kemudian itu tidak dirawat, itu bukan salah kami. Karena kalau kami juga yang harus merawat, berarti tidak ada edukasi bahwa orang yang di sana tinggal sebetulnya harus merawat agar Danau Toba itu bersih. Betul. Nah, mengapa saya selalu mengirim buku? Karena saya pikir buku adalah jalan terbaik untuk membuat orang, menuntut orang untuk menjadi cerdas. Karena kecerdasan akan melahirkan orang-orang yang berpikir positif. Kalau sudah berpikir positif, apapun yang ditularkannya akan menjadi positif. Jadi yang sebetulnya berpikir negatif itu ialah orang-orang bodoh yang sombong. Mengapa? Karena ketika dia seorang berpikir negatif, maka yang lain juga akan tertular menjadi negatif. Sehingga saya dan teman-teman saya yang lain selalu berpikir bagaimana supaya orang Samosir itu cerdas. Walaupun saya bukan orang cerdas sebetulnya, tapi untuk ukuran saya sudah cukup cerdas. Ya kan, untuk ukuran saya. Nah, kalau semua cerdas, misalnya begini, kalau hanya saya yang bisa mencatur, maka siapa lawan tanding? Lihat tuh catur yang di sana itu. Harus ada yang juga di rumah ini yang bisa mencatur supaya saya ada teman bermain. Nah, bagaimana mungkin saya nyambung kepada orang yang tidak sepaham dengan apa yang saya sampaikan? Sehingga kalau saya memiliki satu buku, ya kan, saya baca isinya, saya merasa rugi kalau itu di rumah saya. Harus saya kasih kepada orang lain agar dia bisa membacanya dan dia cerdas sehingga ada teman diskusi. Bayangkan kalau saya diskusi kepada orang yang tidak paham tentang apa yang saya sampaikan. Makanya Socrates itu bingung sehingga sampai bunuh diri dia karena nggak ada yang menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, saya mengira bahwa kecerdasan harus kita berikan ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Baik. Seluruh Indonesia. Dan karena itu melalui komunitas Merenung di Baru Senyum yang pernah saya bentuk selama 5 tahun, hampir mengirim hampir ke seluruh Indonesia buku. Baik. Nah, itu dia
pertama jawaban saya. Kalau nggak nyambung, tolong disambungkan melalui Baik, nyambung. Nah, satu yang mau saya tanyakan sama tulang larisnya Baho, apa sih yang menjadi sesuatu yang secara fundamental harus diperbaiki oleh masyarakat kita kawasan Danau Toba, khususnya Samosir? Beberapa waktu yang lalu saya diminta menyampaikan sesuatu. Dan apa sih sebetulnya? Sama dengan pertanyaan tadi kan? Tapi saya lupa pertanyaannya. Yang pasti bahwa pola pikir yang harus kita bangun. Pola pikir ya. Pola pikir, karena itu saya bilang tadi kepada pewawancara tersebut, kita harus melakukan revolusi berpikir. Tapi revolusi berpikir yang negatif. Bukan dong. Positif dong. Kalau negatif maka rusaklah itu. Iya. Mengapa rusak sebuah tempat? Karena selalu berpikir negatif. Ketika dibangun pelabuhan dibilang itu hanya untuk orang pemilik kapal. Padahal dia yang numpang kapal nanti. Ketika dibangun toilet, itu bukan toilet kami, sehingga ditutup pipanya. Padahal kalau dia kebelet, kemana dia mau kencing? Jadi revolusi berpikir. Jadi orang berpikir dan positif, ya kan? Artinya apa? Sebetulnya karena kita malas berpikir aja, ya. Malas berpikir bagaimana sebetulnya untuk melakukan sesuatu sehingga sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan tadinya menjadi bisa. Itulah yang harus kita bawa ke Samosir, sehingga kalau semua desa, semua orang-orang di desa dan di kota-kota Samosir berpikir seperti itu, maka Samosir akan bangkit. Kita lawan Yahudi. Apa rupanya hebatnya Yahudi, saya bilang kemarin itu. Tapi mereka tidak malas menggunakan pikirannya. Ya kan? Ketika ada problem, ketika ada masalah, mereka langsung berembuk, berdiskusi bagaimana jalan keluarnya. Bukan bagaimana mematikan orang lain supaya tidak berpikir. Itu yang jadi soal bagi kita sekarang. Nah, bagaimana itu bisa terjadi di Samosir? Bagaimana itu terjadi seluruh studi Samosir? Ya, harus mereka melalui revolusi berpikir. Melalui apa? Melalui buku, melalui pendeta, melalui siapapun yang lebih dahulu mengetahui sesuatu. Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang bodoh. Yang dulu tahu, iya. Jadi nggak ada yang lebih pintar dari siapapun, cuma masing-masing beda. Sama seperti saya misalnya ahli mendistribusikan surat kabar dulu. Beliau ini ahli membuat merekayasa bagaimana memompa air dari Danau Toba sehingga bisa sampai ke Pusubuit agar bisa mengairi sekitarnya. Satu dulu. Ya, beliau ini saya nggak tahu. Katanya dia ahli membuat sesuatu menjadi terjadi circular of income. Keuntungan bagi yang seseorang akan menimbulkan keuntungan bagi yang lain sehingga terjadi putaran ekonomi sehingga tidak ada lagi yang miskin. Jadi mengapa miskin? Karena tidak ada penghasilan di sana. Kalau penghasilan semua ada di setiap desa, maka ya semua akan menjadi penghasilan. Karena orang yang beruntung dari menjual sapi, dia akan membeli rumput. Yang beruntung menjual rumput akan membeli garam dan seterusnya. Itu kira-kira jawabannya. Baik. Nah, tulang larisnya Baho, menurut tulang lah, sampai kapan kita bisa mengubah pola pikir kita ini dengan SDM yang sudah mulai tentu terbuka ya, karena dulu kalau misalkan masih sebelum dia menjadi kabupaten kan pasti belum pembangunan belum terbuka seperti itu. Tapi setelah jadi kabupaten, selain banyaknya datang orang-orang luar yang mulai memberikan warna secara hetero kepada masyarakat, sampai kapan ini bisa menjadi lebih terbuka? Saya kira kan begini, makanya beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan saudara Rapidin, dengan dia membawa staf-stafnya. Kalau informasi tidak masuk, atau kalau kita tidak berusaha mencapai informasi, maka dunia akan semakin sempit. Amanyogo saya dulu selalu berkata bahwa tidak mungkin besi terbang, itu karena ketidaktahuan. Karena malas mengetahui ternyata burung pun bisa terbang. Tapi bukan burungnya Pak Duto Setio kan? Ternyata ada kapal terbang. Kan gitu kan? Dia bilang tidak ada kecuali ikan yang bisa berenang. Ternyata kapal selam pun ada. Orang di sana menjadi sempit wawasannya karena hanya membaca satu buku lain baru, tidak berusaha mencari informasi dari yang lain. Maka kepada bupati tersebut saya bilang, ya kan, apalah gunanya kamu bangun hotel berlantai 17 ketika orang tidak tahu bagaimana merawat rumput di bawahnya. Tapi bagaimana merawat rumput di hotel yang lantainya aspal kalau dia bisa mensensor Google. Tapi bagaimana mengetahui mensensor Google kalau WiFi pun tidak ada di sana? Jadi sebetulnya tidak perlu membangun perpustakaan di sana. Yang perlu ialah menghadirkan WiFi, sinyal di setiap desa, sehingga melalui itulah kami orang perantau, misalnya melalui Pertukuan Tanah Mongol yang pembina sekaligus ketuanya ada di sini, nanti bisa melakukan hubungan ke Cina, ke Yahudi, atau di mana negara kuat di dunia ini yang bisa kita minta setiap orang untuk menyumbangkan tablet secondnya dari rumahnya ke seluruh desa di Samosir.
ya kan? Tinggal mencari guru-guru relawan yang tidak perlu digaji dari ASN, agar mengedukasi bagaimana cara membuka, bagaimana membuat lomok-lomok itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang Batak. Lomok-lomok itu tidak hanya untuk Jember, tetapi juga bisa dikonsumsi, dikirim langsung melalui hari itu juga ke semua tempat. Itu kira-kira konsepnya. Jadi meningkatkan nilainya ya. Meningkatkan nilainya. Jadi nanti lomok-lomok itu kita buat menjadi apa? Bila perlu kita desain dia menjadi dewa. Tapi untuk menonton lomok-lomok menjadi dewa perlu masuk ke ruang tersebut dengan bayar 1 juta. Mengapa enggak? Sebagai sekedar hiburan boleh dong. Lomok-lomoknya kita buat menonton kan? Itu melalui buat pengetahuan lah itu nanti. Nah, kan itu. Jadi saya mengatakan, kalaulah bisa ngomong kita sekarang ke bupatinya yang sekarang ini, ya kan? Kalau dia membangun hotel di 50 lantai, wanita, laki-laki yang usia lansia nggak sempat lagi menikmati itu. Tapi kalau sudah sekarang misalnya menghadirkan wifi di Lubang Siagian misalnya, dibuat di situ, dibuat panggung, lalu dibuka internet, mereka bisa nonton YouTube-nya Green Radio, kan jadi berguna. Oke, baik. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya mari kita dorong revolusi berpikir dengan cara membaca, menonton dan seterusnya. Baik. Nah, terima kasih Bung Arif Nebausa.